Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Jumpa lagi dengan Kak Gale. Hari ini sudah pertemuan yang keempat. Kita mau ingat-ingat lagi pertemuan PKSN dari pertemuan pertama hingga keempat ini. Pertemuan yang pertama kemarin temanya aku anak Allah. Yang kedua, aku solider dengan sesama. Yang ketiga, aku diberi tugas oleh Tuhan. Dan yang keempat yaitu aku anggota gereja Katolik. Nah, pertemuan hari ini, pertemuan keempat temanya aku anggota gereja Katolik. Nah, seperti biasanya ya, siapkan dulu kitab sucinya. Nah, yang belum ada kitab sucinya di depannya, Kak Gale beri waktu untuk mengambil kitab sucinya. Nah, jadi jangan lupa ya, kita bulan kitab suci harus rajin membaca kitab suci. Nah, kita mau bernyanyi lagu pembuka Kita Gereja Tubuh Kristus. Kita bernyanyi sama-sama. Sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Nah, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Kalau sudah ketemu, Kak Gale beri waktu untuk membacanya sendiri dulu. Yang belum bisa membaca, minta bantuan kakaknya, orang tuanya untuk membacanya. Nah, habis kita membaca, nanti kita lihat videonya supaya adik-adik nanti tahu videonya bercerita tentang apa. Yuk kita baca sama-sama kitab sucinya. Nah, sudah selesai bacanya? Judulnya apa? Cara hidup jemaat yang pertama. Kita mau melihat video berikut ini supaya teman-teman di rumah bisa tambah memahami cerita yang barusan kita baca. Kita lihat videonya sama-sama. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang selalu menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, masih ingat pertemuan yang ketiga kemarin ketika Simon Petrus bersujud di depan Yesus, berlutut di depan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan benar, setelah Yesus wafat dan bangkit, Petrus memenuhi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Petrus menjala manusia. Semakin banyak orang-orang dibaptis, bertobat karena pemberitaan dari Simon Petrus, ya. Dalam Simon Petrus mengatakan bahwa kamu harus dibaptis. Kamu akan dapat pengampunan dosa dan akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Semakin banyak orang dibaptis. Kalau dalam bacaan tadi ada berapa? Kira-kira 3.000 orang. Jadi dari pewartaan Petrus, Petrus berhasil menjala sebanyak 3.000 orang lebih. Setelah orang-orang dibaptis, apa yang dilakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Berkumpul, berdoa bersama di dalam bait Allah dan di dalam rumah mereka masing-masing. Kalau sekarang yaitu berkumpul di gereja untuk memecahkan roti, untuk mengikuti perayaan Kristi. Sampai sekarang tradisi dari para rasul sampai sekarang masih terus berlangsung, ya. Berkumpul di bait Allah untuk memecah-mecahkan roti. Tidak hanya mereka bertekun dan berkumpul, mereka juga berbagi. Berbagi dengan apa yang mereka punya. Kalau dalam bacaan tadi mereka ada yang menjual hartanya lalu membagi-bagikannya kepada orang lain. Selain berkumpul, bertekun dalam doa, memecah-mecahkan roti, lalu mereka membagikan apa yang mereka punya, yaitu berderma. Jadi cara hidup mereka yang selalu sehati ternyata mengundang semakin banyak orang. Semakin banyak orang datang untuk mengikuti pengajaran para rasul. Jadi semangat jemaat pertama muncul dari mereka mau dibaptis, lalu mereka bertobat, menerima karunia Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka bertekun dalam doa, tiap hari di setiap rumah mereka bergantian bertekun dalam doa. Ini cara hidup jemaat pertama ini bisa kita contoh, teman-teman. Ketika kita di masa pandemi ini banyak sekali aktivitas yang terhenti. Jadi waktu bersama keluarga semakin banyak. Jadi gunakan waktu itu untuk bertekun dalam doa.
dalam masa ini juga banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Jadi apa yang kita punya, seperti teladan dari para rasul dan jemaat yang pertama tadi, mereka ada membagikan apa yang mereka punya. Jadi ini bisa kita teladani dan kita contoh, karena kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus sama seperti Petrus. Pergilah, kamu akan dijadikan penjala manusia. Kita pun juga diutus Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Jadi kita bertekun, berdoa, berdirma. Cara hidup itu yang akan membuat setiap orang sesama yang membutuhkan akan bersukacita dengan keberadaan kita. Dan tanpa disadari kita bisa membagikan sukacita, membagikan kegembiraan sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Hari ini tema kita yaitu apa? Aku adalah anggota gereja Katolik. Nah, masih ingat slogan sekami, yaitu doa, dirma, kurban, dan kesaksian. Jadi doa, dirma, kurban, dan kesaksian merupakan juga bisa intisari dari cara hidup jemaat yang pertama. Kalau kita mengaku kita sebagai anggota gereja Katolik, maka kita harus menghidupi doa. Bagaimana kita rajin berdoa, seberapa sering dalam sehari kita berdoa. Kita harus juga mengingat berdirma, berkurban, dan memberi kesaksian, kabar sukacita. Teman-teman di sini anggota gereja Katolik, maka itu ingatlah, kita harus berdoa, berdirma, berkurban, dan memberikan kesaksian. Nah, karena bulan kitab suci, pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir, maka dengan terakhirnya bulan kitab suci, semakin rajin membaca kitab suci. Hari ini kita mau membuat kreativitas supaya kita ingat doa, dirma, kurban, dan kesaksian. Selamat beraktivitas.